Persipura Jayapura dan Persimer Merauke telah memasuki lapangan pertandingan. Wasit telah membunyikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Bola telah bergulir dan penjaga gawang Persimer Merauke, Rudi Wermasubun, masih memeluk si kulit bundar. Buang saja ke kaki Deki Pelemonia. Pendek saja kepada Seli Paliama. Seli berikan kepada libero Edi Sabenan. Edi Sabenan langsung melakukan tendangan jauh yang dituju adalah Freddy Tahia. Tahia bekerja sama dengan Pius Rahmetan. Pius Rahmetan sodorkan kepada Marisan. Marisan berikan umpan kepada John Amta. John Amta lakukan tendangan keras. Gol, gol, gol. Pemirsa, Persimer Merauke pernah berjaya di tahun 1973 dengan mengalahkan semua klub ternama se-Irian Jaya yang kini berubah nama menjadi Papua, termasuk mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 3-2 sekaligus merebut Piala Agub Zainal. Legend sepak bola Persimer Merauke Rudi Wermasubun menceritakan masa keemasan Persimer itu dalam wawancara berikut ini. Iya, Pak Rudi. Ya, Persimer Merauke pernah mengalami masa kejayaan yaitu di tahun 73, ya, di mana Persimer mengalahkan semua klub di Irian Jaya waktu itu, Ya. yang kini jadi Papua, termasuk Persipura. ya. Bapak bisa jelaskan? Jadi kejuaraan Akub Zainal Cup di Jayapura tahun 1973. Yang pertama kita ikut babak penyisian yang berlangsung di Jayapura juga lawan kesebelasan Wamena. Jadi kita kalahkan mereka dengan skor 8-0 dan kita maju bersama dengan 3 tim kuat juga, yaitu Persipura Jayapura, PSBS Biak, dan Perseman Manokwari. Ternyata di semifinal kami berhasil mengalahkan PSBS Biak, Perseman Manokwari, dan Persipura Jayapura. Dan Persimer Merauke kami maju ke final untuk berhadapan dengan Perseman Manokwari. Dan di final kami mengalahkan Perseman Manokwari dengan skor 4-2. Dan akhirnya Persimer Merauke untuk pertama kalinya merebut Piala Akub Zainal untuk pertama kali di Papua, atau waktu itu namanya Irian Jaya. Itu sejarah kami waktu kami laksanakan turnamen besar ini. Dan kami sangat bangga karena selama ini Persimer Merauke belum pernah mengalami suatu turnamen dan menghasilkan juara. Hanya waktu itu kami yang berhasil mengalahkan 3 tim terkuat, yaitu Persipura Jayapura, Perseman Manokwari, dan PSBS Biak. Ya, berapa Pak yang Persipura kalahnya berapa itu? Kami mengalahkan Persipura di semifinal itu dengan skor 3-2. Dan final kami mengalahkan Perseman Manokwari dengan skor 4-2. Nah, kami berhasil juara. Ya, dan waktu itu merupakan satu kebanggaan ya untuk orang Merauke waktu itu. Jadi kami waktu itu begitu banyak orang yang simpati, termasuk kami punya bekas-bekas pegawai yang ada di Merauke yang pernah sekarang pindah Jayapura, bangga sekali. Dan juga kami waktu itu kami kembali ke Merauke disambut meriah antusias masyarakat Kabupaten Merauke ini berjejer di sepanjang jalan untuk menyambut pahlawan-pahlawan yang memenangkan Akub Zainal Cup itu. Nah, itu kami sangat bangga. Dan waktu itu bupatinya Gregorius Darmo Widito. Begitu. Dan kami dipanggil sebelum kembali ke Merauke, kami dipanggil oleh Akub Zainal Cup di AB Pura di Kodam situ, dan kami dikasih hadiah 10 juta rupiah waktu itu. Ya. Terus mungkin Bapak bisa jelaskan nama-nama pemain waktu itu? Iya ya. Ya, bisa Bapak pegang. Oke, nama-nama tim inti Persimer yang memenangkan Akub Zainal. Yang pertama ada 3 penjaga gawang, yaitu saya sendiri, Rudi Wermasubun, sebagai penjaga gawang utama, dan Vicky Wursok penjaga gawang kedua, dan Ricky Teorupun penjaga gawang ketiga. Kemudian pertahanan belakang itu terdiri dari yang pertama Deki Pelemonia, kemudian Seli Paliama itu bek kanan, Edi Sabenan libero, dan Ansanai sebagai bek kanan. Kemudian gelandang serang
ada dua saja, yaitu Ferry Kam Kupimo dan Welly Burdam. Kemudian penyerang striker yang berfungsi waktu itu ada Marisan, ada Freddy Tahia, Charles Kamim, dan juga Pius Rangmetan yang menjadi striker utama yang ada di Persimer. Kemudian ada juga pemain-pemain cadangan yang itu Baberi Eren Warin, ada juga Domin Mayoni, ada Kaitanus Gesauer yang tidak waktu itu diturunkan. Yang selama ini diturunkan hanya kami semua yang dinilai pemain-pemain inti yang diturunkan selama turnamen Al-Profesional Cup itu. Dari hasil yang pernah Pak Rudi capai dengan teman-teman, terus mungkin Pak Rudi pernah mendapat penghargaan apa dari pemerintah daerah? Aduh, itu yang saya sangat kesal dan kecewa, karena selama ini saya tidak pernah dapat penghargaan apapun dari pemerintah Kabupaten Merauke, dari bupati ke bupati, tidak pernah. Itu yang saya kesal, karena saya anggap saya dilupakan. Kenapa yang lain sebentar saya bisa dapat tanda penghargaan, kenapa saya tidak? Saya ini sudah dari awal itu saya sudah berjuang untuk nama Merauke ini di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Dan saya pernah itu ikut PON Pekan Olahraga 7 tahun 69 di Surabaya. Itu yang pertama kali saya ikut itu, tingkat nasional ya, prestasi saya itu. Tapi semua yang mungkin mereka tidak tahu kah, atau sengaja mungkin tidak mau tahu, ya itu akhirnya saya dianggap ya saya dilupakan. Seperti begitu. Ya, harapan Pak Rudi selaku legend ya sepak bola Merauke kepada anak-anak muda Merauke, bagaimana berkaitan dengan sepak bola? Ya, saya lihat bahwa ya pemain-pemain sekarang ini yang saya selama juga ikut ya, tidak seperti kami dulu. Kami tidak bermodalkan apa-apa, hanya dengan perjuangan yang keras tanpa memerlukan dana apapun kami sanggup untuk berjuang mati-matian khusus untuk mengangkat nama Merauke di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, dan itu kami berhasil. Tapi yang sekarang ini aduh sukses sekali untuk dinilai anak-anak muda sekarang ini. Ya karena memang saya nilai bahwa Persimer juga sendiri tidak melaksanakan kompetisi untuk mencari bibit-bibit pemain-pemain yang tidak pernah ada. Hanya macam saja turnamen-turnamen yang ada hanya untuk memperingati hari ulang tahun apa begitu, tapi ya untuk kompetisi sekali sampai saat ini Persimer tidak mampu menyelenggarakan itu. Itu yang saya lihat. Makanya tidak ada bintang-bintang, tidak ada pemain-pemain yang muncul yang pemain terbaik. Seperti begitu itu menurut saya. Dulu tuh pemuda, waktu itu bukan nama pemuda olahraga, Dispora ya. Di bawah pimpinan Pak Patindayan ya. Kepala semua waktu itu. Itu dia sponsor itu. Sehingga bisa kita melaksanakan juga Porkamer ya. Ya, Porkamer. Pekan olahraga Kabupaten Merauke, pertama di Merauke dan yang kedua di Bali. Waktu itu. Jadi saya sampai sekarang terhenti sama sekali, setelah semua dilaksanakan tidak lagi ada Porkamer, sudah tidak lanjut. Setelah Pak Patinaya dipindahkan kembali ke Jayapura. Karena semua ditutup loh. Akhirnya beliau pindah ya, akhirnya tidak lanjut lagi Porkamer itu. Seperti begitu.